keputusan. Biasanya kalau sebagai pemimpin satu sekolah lembaga pasti sering menghadapi yang namanya dilema ketika mengambil satu keputusan. Sering ya Bu ya? Iya sering. Dilemanya ada dilema etika, ada juga dilema moral atau rujukan moral. Kalau yang etika itu biasanya antara dua pilihan itu benar-benar, kalau rujukan moral itu benar dan salah. Gitu. Jadi bisa Ibu ceritakan kira-kira pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan dalam hal dilema ini? Yang mengenai apa? Misalnya mungkin ada situasi siswa yang punya masalah, permasalahan dengan siswa mungkin ada dengan orang tua siswa, kemudian ternyata siswa ini sudah sepatutnya misalnya harus diberhentikan, tetapi karena ada pertimbangan-pertimbangan moral seperti anak itu tadi Tuhan, kemudian secara kurang, tapi jadi harus tetap lanjutkan sekolah, tetap kita pertahankan sekolah, sementara peraturan kalau dari segi peraturan sudah harusnya keluar. Pernah nggak seperti itu? Pernah sih Bu, sering kalau masalah tentang murid sering. Begini, jika dia membuat kesalahan tetapi nilainya pintar, dia pintar, tapi membuat kesalahan, kita tetap panggil orang tuanya, kita nyerahin orang tuanya. Nah, kita harus perbaiki seluruh orang tuanya bekerja sama kita, lebih memperhatikan anaknya, nilai tentang pelajaran bagus ya, budi pekertinya yang agak kurang, jadi kita kerjasama dengan orang tuanya gimana bisa perbaiki, dan kita kasih surat peringatan pertama. Ketika 3 kali dibuatnya masih berulang-ulang sampai 3 kali, mungkin kita memang harus keluarkan. Tapi kalau masih bisa diperbaiki, orang tuanya berusaha, anaknya juga mau, dan kita juga menasehati anaknya. Kadang anaknya kalau mau, ya kita tetap lanjut sampai dia tamat, nah, gitu. Tetapi kalau dia budi pekertinya bagus, ya tetap, dan pelajarannya mungkin agak kurang, nilainya agak kurang. Nah, itu bisa kita dengan membantu dia, lanjutkan les, privat atau gimana. Jadi segala semua problema itu tetap tergantung sama kerjasama orang tua dengan guru. Jadi seumpamanya ada apa-apa, kita tetap rapat dengan guru, gimana dengan anak ini, kita mulaikan, kita keluarkan, atau kita tetap menunggu dia. Kalau terkait dilema tentang moral tadi, misalnya kalau yang terkait dilema moral ini benar baca, kalau yang seperti tadi kan benar dan benar, jadi hanya dilemanya adalah peraturan dan rasa prihatin kita sama rasa kasihan tadi, dia harus tetap dipegang. Kalau dilema moral misalnya dengan mungkin dengan pernah enggak menghadapi situasi mungkin guru atau bendahara yang menyalahgunakan atau konflik kepentingan lagi itu, menyalahgunakan misalnya jabatan atau uang atau apapun begitu. Nah, masih pernah, terutama bendahara ya. Setelah kita tahu mungkin dia bukan menyalahgunakan, mungkin ada keperluan dia itu menggunakan, kita kasih kesempatan dia, kita nggak memberhentikan dia, kasih kesempatan dia, kapan dia ada kelebihan dia kembalikan, dan kita percaya kita udah mengangkat dia bendahara, pasti mungkin dia orang yang bisa dipercaya. Ya, terima kasih. Kemudian ketika menghadapi situasi dilema ini, biasanya Ibu melakukan langkah-langkah tidak ya, langkah-langkah penyelesaian, misalnya sudah menemukan masalah, hari ini harus selesai, atau ada rentang waktu yang dikasih untuk oke, kita lihat dulu waktunya, kemudian dipanggil, kemudian dikasih waktu, kemudian kalau tidak berubah diselesaikan. Seharusnya tetap ada waktu, kita panggil, kita ngobrol
silaturahmi dengan gurunya, dengan orang tua, dengan murid, kasih waktu batas, bisa nggak dia perbaiki. Oke. Kemudian yang ketiga, mungkin ini singkat juga ya, tidak terlalu panjang. Hambatan-hambatan yang ibu alami ketika mengambil keputusan-keputusan tadi ada nggak ya? Dan bagaimana ibu mengelola itu? Ada hambatan misalnya seperti tadi, mungkin seperti anak tadi kan, ada anak misalnya susah bayar uang sekolah tapi dia secara moral baik, jadi tetap dipertahankan. Lalu ada orang tua siswa yang protes dengan itu, gitu. Bagaimana dengan itu? Ada nggak hambatan-hambatan yang seperti itu? Segala persoalan pasti ada hambatannya, pasti ada. Tetapi kayak di sekolah kita ini ya, semua hambatan mungkin terselesaikan dengan baik ya kan? Karena kerjasama guru, orang tua, murid sama murid, jadi bisa terselesaikan. Berarti dengan kerjasama ya Bu ya, diselesaikan. Nah, dari yang terakhir, untuk pertanyaan saya yang terakhir, dari semua situasi-situasi dilema yang ibu hadapi itu, apa yang ibu petik kira-kira dari dilema itu untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pengambilan keputusan selanjutnya? Itu yang paling utama ya, harus kerjasama dengan guru, kita harus dapat menjaga, itu yang paling utama, dengan guru, dengan orang tua. Ya, oke, itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dengan saya. Semoga ibu semakin bijaksana memimpin sekolah ini dan sekolah ini semakin berkembang lebih luas. Terima kasih banyak ya Bu ya. Dalam mengambil keputusan di sekolah ini, saya pernah beberapa kali mendapatkan persoalan-persoalan yang begitu rumit untuk dapat diambil keputusan secara tepat dan sama-sama tidak keberatan, dan itu merupakan keputusan yang paling tepat baik bagi guru, bagi sekolah, bagi siswa maupun bagi orang tua siswa. Salah satunya ada siswa pada waktu itu yang dia memang tidak hadir sudah hampir 24 hari, di mana ini salah satunya adalah kekurang telitian daripada wali kelas untuk memberikan atau mengawasi tentang absen siswa dalam proses pembelajaran, sehingga ini menjadi sebuah dilema etika dan perlu kita ambil satu sikap yang terbaik untuk siswa yang bersangkutan dan bagaimana agar guru-guru mata pelajaran serta wali kelas juga tidak keberatan. Jadi kita ambil satu jalan yang baik, win-win solusi ya, kebijakan benar-benar win-win solusi yang tidak merugikan siswa kita dan tidak merugikan sekolah serta tidak mengganggu aktivitas dari siswa lainnya. Dari banyak kasus persoalan yang terjadi, khususnya tadi siswa yang tidak masuk hampir 24 hari absen di sekolah dan kasus lainnya, itu kita pertama harus analisis terlebih dahulu. Kita ambil pertimbangan apakah itu dikategorikan dilema etika atau dia termasuk dalam kategori bujukan moral.
Ya kita harus telusuri terlebih dahulu ke belakang, kenapa siswa ini melakukan atau tidak masuk, absen selama lebih kurang 24 hari atau kasus yang lain. Ini kita tarik ke belakang, ya kita observasi terlebih dahulu melalui wali kelas, melalui guru bimbingan konseling, melalui orang tua, dengan melakukan mediasi. Kenapa ini terjadi, kenapa ini bisa terjadi juga, itu kita harus lihat apakah memang ketidakmampuan atau ketidaktelitian wali kelas, atau memang wali kelasnya ada pembiaran kepada siswa itu. Jadi ini harus kita bedakan. Kalau siswa wali kelasnya atau ada guru yang lain yang memang sengaja atau tidak peduli, ini kita kategorikan ke dalam bujukan-bujukan moral, atau ada hal-hal lain yang diperoleh dari persoalan ini. Tapi kalau memang ini murni ketidaktelitian daripada guru maupun wali kelas, ini harus kita ambil sikap yang terbaik, bagaimana agar anak ini bisa hadir di sekolah dan anak ini juga dapat menunjukkan kemauannya untuk belajar dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan kesalahan. Jadi ada dilema dan kita tempatkan sebagai satu kebijakan menetapkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa. Jelasnya kita harus berprioritas kepada siswa. Dalam mengambil sebuah keputusan, jika ada dua kepentingan yang benar-benar sama, kemudian dua kepentingan yang punya nilai-nilai kebajikan, ya tetap kita berkolaborasi, tetap kita juga minta pertimbangan dari semua pihak yang terlibat, warga sekolah, sehingga kita dapat menentukan skala prioritas yang mana dari dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, ataupun dua masalah yang memang sama-sama punya nilai kebajikan. Yang jelas pasti ada skala prioritas dari keputusan itu, walaupun itu memang satu keputusan dipilih memang benar dan memiliki kepentingan yang sama. Langkah-langkah yang saya ambil menjadi satu indikator ataupun satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, yang tentunya yang pertama kita lihat regulasi peraturan-peraturan yang ada yang mengatur tentang persoalan ataupun kepentingan yang ada tersebut. Itu langkah awal yang paling penting. Kalau memang itu melanggar regulasi atau keputusan itu memang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berarti kita ambil acuan untuk mengambil keputusan, ya regulasi tersebut sebagai dasar kita untuk mengambil keputusan. Kemudian langkah berikutnya, kalau memang regulasi itu tidak ada, regulasi itu tidak menentukan tentang hal itu, terutama ada konflik kepentingan ya, dalam individu, kelompok, jangka panjang maupun jangka pendeknya. Nah, ini langkah kedua, kita harus menggali informasi lebih dalam tentang persoalan tersebut dengan melibatkan semua warga sekolah. Ya, warga sekolah dari mulai guru, perangkat, wakil kepala sekolah, guru bidang studi, guru bimbingan konseling, tata usaha, dan stakeholder ataupun komite sekolah. Tergantung dari apa persoalan yang mau kita selesaikan untuk kita jadikan satu kebijakan dalam mengambil keputusan. Langkah berikutnya, kita akan tetapkan beberapa skala yang menjadi alat atau bahan untuk kita mengambil keputusan, di mana risiko yang terendah
dari alternatif jawaban daripada persoalan itu yang terendah dari prioritas pengambilan keputusan dengan meminta pendapat. Bisa dalam ruang diskusi, bisanya tanya jawab kepada ahli ya, Bapak Ibu guru dan lain-lain, termasuk juga siswa kita libatkan. Jadi kita ambil keputusan itu dengan melibatkan seluruh orang, warga sekolah atau pemangku kepentingan lainnya yang memang bisa kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Yang paling efektif dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus pertimbangkan dari segala faktor yang ada, kondisi yang ada, situasi yang ada. Ini harus kita pertimbangkan. Dan yang paling pokok itu bagi saya adalah bagaimana keputusan itu tidak hanya berlaku untuk jangka pendek, tapi keputusan itu juga dapat berlangsung untuk jangka panjang. Tantangan dalam mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang paling pokok adalah bahwasannya keputusan kebijakan yang kita ambil, yang saya ambil ya tetap ada pro kontra, itu pasti pro dan kontra tentang keputusan itu. Namun kita harus tentukan bahwasannya yang paling kecil, resiko yang terkecil daripada keputusan itu imbasnya kepada siapapun yang terlibat dalam keputusan itu. Ada tahap yang harus kita lalui, analisis daripada satu persoalan yang kita hadapi, kemudian yang kedua kemudian kita kalkulasi, kita buat jika keputusan A, alternatif A, apa kira-kira yang terjadi, jika B apa yang terjadi, jika C apa yang terjadi. Dari hambatan, tantangan, ancaman, peluang daripada keputusan ini juga kita harus pertimbangkan. Jadi nggak langsung kita ambil keputusan di tempat, kita harus pertimbangkan lebih jauh, matang-matang, dengan melibatkan orang kalau itu memang perlu, dan kalau memang tidak kita ambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dan tidak merugikan, khususnya yang berkaitan dengan siswa. Ini keputusan tidak merugikan atau tetap berpihak kepada peserta didik. Yang membantu kita dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah peraturan tadi, itu membantu kita baca literasi. Yang kedua, orang-orang yang menjadi pihak pengambil keputusan di sekolah, bisa itu dinas, bisa juga kepala cabang dinas, bisa juga saya berkonsultasi dengan wakil-wakil guru, wali kelas, guru bimbingan konseling, siswa, bisa juga orang tua siswa juga. Ya, jadi banyak pihak yang bisa yang tetap membantu saya dalam sebuah pengambilan keputusan, melihat konteks daripada apa dilema yang terjadi, persoalan yang terjadi yang berkaitan guru, siswa maupun sekolah.